Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, fikih kali ini kita akan membahas hal-hal yang dilarang ketika orang sedang haid. Yaitu ada beberapa hal yang harus ditinggalkan saat waktu sedang terjadi haid. Sebelum kita melangkah ke pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tetap semangat walaupun masa pandemi, karena semangat belajar adalah hal yang harus dimiliki oleh anak-anak, karena anak-anak waktu baik-baiknya untuk belajar dan mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Kali ini kita akan membahas larangan ketika wanita sedang haid atau sedang berhadas besar. Yang pertama yaitu kita dilarang sholat. Sholat di sini dilarang untuk dilakukan, malah ada sebagian ulama mengatakan haram untuk sholat. Dan ini juga merupakan rukhsah jika pada waktu haid itu wanita dilarang sholat, tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha. Tapi jika sudah suci, tidak segera mandi besar melewati waktu sholat, maka harus mengqadha sholat yang dilewati saat suci sebelum sempat mandi besar. Mandi besar itu mandi yang harus dilakukan ada beberapa sebab, salah satu haid, ihtilam, dan yang lain. Jadi mandi besar akan dijelaskan nanti di bab berikutnya. Sekarang sholat. Sholat memang bagi wanita haid itu haram dan ada rukhsah tidak mengqadhanya. Jadi larangan yang pertama yaitu melaksanakan sholat bagi orang yang haid hukumnya haram. Yang kedua yaitu puasa. Puasa di sini dilarang dan juga bisa membatalkan puasa. Maksudnya jika wanita malam harinya sahur subuh itu masih suci, mungkin waktu duha atau waktu zuhur sedang terjadi haid, maka puasanya batal. Dan puasa pada hari itu harus diganti di hari-hari setelah suci. Jadi selama haid itu, puasa bulan Ramadan itu harus diqadha di hari-hari yang setelah suci. Jadi segera dianjurkan segera mengqadha puasanya. Yang ketiga, dilarang tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali dan membaca berbagai doa saat mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf ini berkaitan dengan ibadah haji atau ibadah umroh, ibadah yang mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali dan membaca berbagai doa yang ada di bimbingan ibadah haji maupun bimbingan umroh. Yang keempat yaitu menyentuh dan membaca Al-Quran. Jadi seorang yang sedang haid atau sedang berhadas besar itu dilarang menyentuh mushaf Al-Quran, bahkan dilarang untuk membaca Quran, bahkan menghafal Quran pun tidak boleh. Jadi menyentuh Quran dilarang, membaca ayat Quran juga dilarang. Jika hafal suatu ayat itu pun nggak boleh dibaca di lisan, tapi kalau dibaca dalam hati boleh. Tapi boleh, yang dibolehkan yaitu baca sholawat boleh, baca asmaul husna boleh, baca baqatus sholihah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu masih boleh. Yang dilarang di sini yaitu membaca satu ayat atau setengah ayat dari Al-Quran. Jadi menyentuh Al-Quran juga tidak boleh, membaca
bahkan menghafal itu pun tidak boleh. Yang terakhir yaitu iktikaf. Iktikaf ini adalah ibadah berdiam diri dalam masjid. Maksudnya orang di dalam masjid itu berdiam diri boleh membaca Baqiyatu Sholihah, subhanallah, istighfar, sholawat, atau bacaan yang lain boleh. Tapi kalau diam saja tanpa membaca, cuma dalam hati merenung, mensyukuri nikmat Allah, merenung bahwa Allah itu maha segala-galanya, kita telah diberi berbagai nikmat dari Allah, kita merenung ingat pada Allah, itu sudah namanya ibadah iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Jadi yang dilarang itu ada 5 di buku kamu. Pertama sholat, kedua berpuasa, ketiga tawaf, keempat menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, kelima iktikaf. Ini dilarang saat wanita sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci. Tapi setelah suci langsung diperbolehkan. Maka dari itu setelah suci, seorang yang sedang haid agar segera mandi besar. Sekarang larangan bagi seorang laki-laki yang dalam bukumu namanya ihtilam, yaitu mimpi basah, hampir sama dengan larangan wanita pada waktu haid. Yaitu pertama juga sholat juga dilarang, tidak boleh sebelum mandi besar. Kedua tawaf, yaitu seorang yang sedang ihtilam belum mandi besar tidak boleh tawaf karena sudah berhadas besar atau sedang berhadas besar. Yang ketiga, bagi laki-laki yang sedang junub juga dilarang menyentuh mushaf Al-Quran, juga dilarang membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dilarang iktikaf, yaitu ibadah yang di dalam masjid, yaitu ibadah berdiam diri, merenung, atau membaca Baqiyatu Sholihah, atau membaca kalimat thayyibah di dalam masjid, boleh diucapkan, boleh dibaca dalam hati. Ini larang-larangan ketika sedang berhadas besar atau sedang haid, atau laki-laki namanya ihtilam atau junub. Junub itu orang laki-laki sedang berhadas besar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di kemudian hari. Insya Allah kita akan membahas tentang tata cara mandi besar. Mungkin hanya itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.